Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur puji Tuhan atas kebaikan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Hari ini kita boleh kembali untuk sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas semua kebaikan, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, layakkan kami, pimpin kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul, Kenalilah Dirimu Sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu, Saudara pernah punya pengalaman yang mirip ya, yang sama. Di musim-musim pandemi ini, anak-anak kita menjalani sistem pembelajaran secara online. Satu pengalaman, ketika anak sedang belajar online, tiba-tiba sinyal atau jaringan bermasalah. Ya. Karena jaringan bermasalah tentu mempengaruhi kelancaran di dalam mereka belajar online. Ya, mood mereka menjadi bermasalah. Moodnya yang tiba-tiba jadi kurang bersemangat, dan karena moodnya sudah bermasalah ya akhirnya bermasalah juga di dalam kemampuan mereka berkonsentrasi atau fokus untuk menyerap materi pembelajaran yang disampaikan. Dan karena bermasalah di dalam fokus konsentrasi dalam kemampuan berpikir itu, maka itu juga menyebabkan si anak tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang disampaikan. Dan ketika ditanya kepada si anak, dia berkata, "Tidak bisa Mama, ini susah." Mencoba kami orang tua memberi semangat, tapi anak ini selalu mau kembali ke masalah. Tidak bisa, ini bermasalah, ini ada masalah. Nah, orientasinya selalu kepada masalah. Seringkali kami butuh kesabaran lebih sebagai orang tua, mencoba menyemangati. Ada sedikit-sedikit kami mencoba memberi satu bentuk pujian ya untuk menyemangati. "Ayo nak, kamu bisa. Ingat, kamu pinter kok. Pasti kamu bisa. Kerjakan ya. Tunjukkan kepada mama, kamu itu anak yang hebat. Kamu harus punya daya juang, ya, harus selesaikan, hadapi semuanya, jangan putus asa." Nah, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada kalimat yang senada dengan itu. Awasilah ajaranmu. Dan satu bagian juga ini terdapat dalam kitab Timotius. Dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, kita akan baca dari ayatnya yang ke-11. Nah, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga. Di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya." Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita
baca barusan, khususnya kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-11, tetapi engkau hai manusia Allah. Ini adalah satu nasihat yang diberikan Paulus kepada Timotius. Paulus sebagai senior, sebagai guru, sebagai pembimbing rekan kerja Timotius di dalam pelayanan, dia memberikan satu nasihat, satu wejangan bagi Timotius sehubungan dalam pelayanannya. Yang pada saat itu Timotius mendapat satu tugas tanggung jawab untuk memimpin sebuah gereja, menggembalakan satu jemaat di wilayah Efesus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana seorang Paulus sebagai pembimbing, seorang senior, seorang gembala yang sering memberikan motivasi, nasihat kepada Timotius, ini menandakan bahwa hubungan antara Paulus dengan Timotius cukup baik, ya, relasi mereka baik, dan dengan relasi yang cukup baik itu juga menandakan bahwa Paulus cukup banyak tahu tentang keberadaan diri Timotius dan apa yang terjadi di sekeliling Timotius. Yang pada saat itu Paulus tahu Timotius sedang dalam keadaan tertekan. Nah, tugas tanggung jawab menggembalakan sebuah gereja, sebuah jemaat di Efesus bukan satu tugas yang mudah bagi Timotius. Timotius merasakan tekanan yang begitu besar dan begitu berat dalam tugas ini. Di antaranya dari dalam diri Timotius sendiri, sebagai seorang yang masih tergolong muda secara usia, Timotius merasa dia belum cukup berpengalaman, pengalamannya belum cukup mumpuni seperti seniornya, pendahulunya, Rasul Paulus yang sudah cukup lama lebih dahulu di dalam pelayanan pengembalaan. Dan banyak hal yang Timotius tidak tahu dan banyak hal yang harus dia pelajari. Ini juga cukup mengganggu bagi Timotius, dan di antara lain juga kondisi jemaat atau gereja itu sendiri yang pada saat itu sedang dalam masa pertumbuhan, tapi mereka juga mendapatkan tekanan. Jemaat yang sebagian besar boleh dikatakan dari golongan menengah ke bawah ini, secara ekonomi mereka bukan orang-orang yang cukup kuat, bahkan secara sosial bermasyarakat mereka tergolong orang-orang yang dipandang sebelah mata. Ada banyak tekanan yang dihadapi dari luar, secara khusus kekuatan politik dari penguasa Romawi yang berkuasa pada saat itu, juga dari golongan agama yang besar, golongan orang-orang Yahudi, dan maraknya penyebaran ajaran-ajaran sesat yang dilakukan oleh para nabi-nabi palsu yang memang ingin menyesatkan, ingin menggoyahkan iman anak-anak Tuhan, gereja Tuhan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi ini suatu keadaan yang cukup pelik yang dirasakan oleh Timotius. Namun sekali lagi Paulus tetap setia untuk mendampingi, membimbing dengan terus memberikan wejangan, nasihat, motivasi, dan dorongan. Tetapi engkau hai manusia Allah, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11 ini. Ini merupakan satu nasihat yang dimaksudkan Paulus agar supaya Timotius mengingat. Nah, Paulus ingin mengingatkan dan juga sekaligus memperingatkan, hai Timotius, ingat siapa dirimu, kenalilah dirimu. Ya, jangan kamu terlena dengan segala persoalan hidup, dengan segala tekanan yang ada di sekitarmu. Coba ingat siapa kamu. Kamu adalah manusia Allah, abdi Allah. Sebagai manusia memang tidak sempurna. Ada kelemahan, ada kekurangan. Manusia di dalam sempurnaannya dia lemah. Dia adalah orang yang kecil, tidak berdaya, tidak ada yang bisa dibanggakan apapun dari dalam dirinya. Bahkan kalau melihat dalam keberdosaannya, betapa manusia itu sungguh tidak layak, tidak pantas. Saudara kasih di dalam Tuhan, tetapi
Paulus ingin supaya Timotius ingat bahwa di dalam ketidaksempurnaan itu, di dalam kelemahan yang ada, tidak berarti sebagai manusia Allah, abdi Allah, yaitu orang-orang yang mendapat perhatian kasih sayang daripada Allah, tidak boleh lemah. Fokusnya jangan kepada persoalan, pada tekanan hidup, tetapi bagaimana boleh melihat sebagai manusia Allah itu bahwa ada satu hal yang menarik, ada satu hal yang indah. Sebutan sebagai manusia Allah, justru ini adalah status yang luar biasa, yang tinggi, yang istimewa Bapak Ibu Saudara, yang Allah anugerahkan kepada Timotius, dan ini juga tentu berbicara kepada kita semua, gereja Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidup di zaman masa sekarang ini. Orang-orang percaya yang mengimani Allah dengan benar, dengan sepenuh hati, bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan bagi umatnya. Kekuatan kita hanya bersumber daripada Allah saja, berasal daripada Allah. Sebagai manusia Allah, abdi Allah, umat Allah, kita boleh memperoleh, bahkan menikmati dengan kelimpahan kekuatan Allah yang dinyatakan bagi setiap kita umatnya. Ada di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, dapat saya bacakan di sini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, indah sekali Bapak Ibu Saudara Tuhan, panggilan, sebutan sebagai manusia Allah, suatu hal yang indah. Keberadaan kita, hidup kita di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari renungan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, penting untuk kita kenal diri kita sendiri, untuk kita menyadari diri kita, lebih-lebih ketika kita menjalani hidup, lebih-lebih di dalam tantangan, tekanan yang kita hadapi. Di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, di dalam ada banyak kelemahan kita. Ya, kita butuh Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Tapi sebagai manusia Allah, mari kita punya daya juang. Kita mau berjuang, kita mau bertahan, semangat, yakin di dalam kita menjalani hidup ini. Hadapi setiap masalah, setiap tantangan, seberat apapun dalam kehidupan kita, dengan tetap menjaga supaya kita tetap fokus pada Allah dan segala perkara-perkaranya yang kekal, dengan penuh pengandalan pada kekuatan Allah saja. Kita klaim janji Tuhan sebagai manusia Allah, Allah melimpahkan kepada kita kekuatannya untuk kita boleh menikmatinya di dalam kita menjalani hidup kita. Oleh karena kekuatan kita itu berasal daripada Allah, bersumber daripada Allah. Ini juga mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa di dalam hidup ini kita harus hidup di bawah kontrol, di bawah otoritas kekuatan Allah. Menyambut bagaimana pola pikir kita, cara kita beremosi, perasaan kita, perilaku kita, perbuatan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Untuk kita dipimpin, kita boleh tetap bertahan, berjuang menjalani hidup ini seberat apapun tekanan, tantangan hidup, dan untuk kita bisa melawan musuh-musuh kita. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang atau pihak-pihak yang menentang kekristenan, yang menentang Injil Tuhan. Nah, biarlah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dengan segala ketundukan kita, kerelaan hati kita sebagai manusia Allah, kita mau melakukan segala kehendak Tuhan, segala kehendak Allah, apa yang Allah mau, dengan iman yang benar kepadanya, untuk kita menampilkan kehidupan yang boleh terus menyaksikan kemuliaan dan kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, bertahanlah, kita mau terus berjuang
di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu kami ini penuh dengan kelemahan, kami tidak berdaya Tuhan tanpa Engkau. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh menolong kami, Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Betapa Engkau mempedulikan kami boleh bersandar betul-betul mengandalkan pada kekuatan-Mu saja. Tolong kami ya Tuhan, dalam hidup ini apapun yang kami hadapi, kami mau berjuang, kami boleh terus bertahan untuk tetap hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan, sambil kami boleh terus menyaksikan Engkau dan menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur dan permohonan kami ini. Amin.